Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bakhil merupakan asyaddu al-adwa, iaitu penyakit yang paling membinasakan. Bakhil ini dia ada darajatnya, peringkatnya. Jadi peringkat ataupun jenis bakhil ni tadi, yang paling buruk sekali adalah al-bukhlu bil faraid wal wajibat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina tafqahu aqwaluna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizahullah, dan yang saya muliakan ahli jawatan kuasa, para asatidz wal ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi oleh Allah peluang serta kesempatan untuk dapat hadir di rumahnya yang mulia ini, khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa memohon, senantiasa meminta dan bermunajat kepada Allah agar setiap amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya salat fardu maghrib yang baru sahaja kita tunaikan, ianya mendapat taufik, ianya diridai serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi membicarakan tentang 10 pintu-pintu laluan bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pintu yang ketujuh, yaitu ar-riya. Pintu yang ketujuh laluan bagi syaitan untuk menyesatkan manusia ini adalah melalui sifat riya. Riya sudah kita jelaskan kenapa sesuatu perkara yang amat berbahaya, kenapa ianya merupakan sesuatu perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW berlaku ke atas umatnya, karena riya merupakan satu di antara kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-8, yaitu pintu laluan yang ke-8, tempat syaitan untuk menyesatkan manusia adalah min babil bukhli, melalui sifat bakhil. Jadi manusia ini dipengaruhi oleh iblis dan juga syaitan agar senantiasa memiliki sifat bakhil. Jadi kalimat bakhil di dalam istilah syarak ianya berdekatan dengan kalimat asyuh, syuhun, dan juga bukhlu ataupun bukhlun, bakhil. Ini maknanya adalah kedekut.
Tetapi para sahabat dan ulama berbeza pendapat tentang kalimat bakhil dan juga syuhun. Dan pada hakikatnya, walaupun para ulama dan sahabat berbeza pendapat, tetapi kedua-dua sifat ini merupakan sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Jadi di antara mereka seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, bakhil adalah seseorang yang menahan diri dia dan harta dia untuk tidak menolong dan mengeluarkannya di jalan Allah ataupun untuk menolong orang lain. Dia hanya fokus untuk diri dia sahaja. Dia tahan diri dia tahan hartanya untuk dia keluarkan di jalan Allah ataupun untuk membantu agama Allah. Ini namanya bakhil. Adapun syuhun, maknanya kata Ibnu Mas'ud, an ya'kula al-mar'u mal al-akharin bighairi haqqin. Seseorang yang suka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak benar. Adapun Ibnu Al-Arabi di dalam kitabnya Ahkam Al-Quran yang menyatakan bahawa kalimat bakhil dan syuhun ini mutaradifani wa huma nafsul makna. Kedua-duanya maknanya sama sahaja. Maknanya bakhil dan juga syuhun ini maknanya adalah sama. Tetapi apa yang paling penting untuk kita fahami bahawa pintu yang ke-8 bagi syaitan untuk menyesatkan manusia ini adalah melalui sifat bakhil. Jadi bagaimana cara untuk menghadapi sifat bakhil ni tadi? Faqabil tahu bifana'in ma fi aidil khalqi wa baqa'in ma indallah. Maka lawanlah sifat bakhil ini dengan menyatakan ataupun dengan meyakini bahawa apa yang dimiliki oleh manusia ini semuanya pasti binasa. Tidak ada yang kekal yang dimiliki oleh manusia ini di muka bumi ini. Walau hebat macam mana pun rumahnya, walau hebat macam mana pun kereta dan harta benda yang dia miliki, suatu hari perkara ini pasti binasa. Dan lawanlah sifat bakhil ini dengan meyakini bahwasanya al-baqa, bahwa yang kekal itu hanyalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini boleh anda kuatkan ataupun anda rujuk di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 96. Di situ Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqin." Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita faham betul ayat ini, kita rujuk ayat ini yaitu surah An-Nahl ayat 96 ini, bukan setakat baca tapi fahami. Dan bukan hanya setakat difahami tetapi juga diamalkan. Diamalkan pengajaran serta hukum hakam ataupun pedoman-pedoman hidup yang terdapat di dalam ayat ni tadi. Apakah ayat 96 ni sahajakah? Tak, seluruh ayat dalam Al-Quranul Karim. Jadi semua ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu, maka hendaklah kita selain membacanya, kita fahami serta kita amalkan. Baca, faham, tidak diamalkan, masalah. Jadi belum lagi berguna ataupun bermanfaat bagi makhluk, sehingga Al-Quran tersebut diamalkan. Jadi Allah berfirman dalam surah An-Nahl ini khususnya untuk sebagai pedoman dan juga penawar bagi penyakit bakhil, penyakit kedekut, dan juga tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain yang bukan miliknya sendiri. Tak puas hati sahaja tengok orang lain lebih, dia nak juga dapatkan benda yang sama, padahal itu bukan milik dia. Ini bakhil dan syuhun itu tadi. Jadi bagaimana cara nak mengalahkan perkara tersebut? Rujuk surah An-Nahl ini tadi ayat 96, Allah menyatakan ma indakum yanfad.
apa yang kamu miliki wahai hambaku, yaitu manusia, semuanya pasti binasa. Wa ma 'indallahi baqin, dan yang kekal hanya apa yang ada di sisi Allah sahaja. Apa yang ada di sisi Allah sahaja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, naja hadhihi al-ummah bil yaqin waz zuhdi. Umat ini, yaitu awal mula umat ini, kata Rasulullah, akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila mereka memiliki dua sifat dan juga mengamalkan dua perkara. Yang pertama al-yaqin. Yakin maknanya kalau beriman, iman yang dipenuhi dengan keyakinan. Dia yakin bahwa hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Hanya Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang dapat menyembuhkan, Tuhan yang dapat mendatangkan mudarat, Tuhan yang dapat menghalangi mudarat. Ini maksud yakin, tidak berbelah bagi. Keyakinannya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, awal umat ini berjaya disebabkan zuhud. Zuhud, yang mana zuhud dulu pernah kita bincang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zuhud ini ada 3 jenisnya. Yang pertama zuhud awamin nas, zuhud orang awam. Yang kedua zuhud al-khawas. Kemudian yang ketiga adalah zuhud al-arifin. Zuhud al-arifin. Yang ini sudah kita huraikan tempoh hari. Jadi 2 perkara inilah ya yang dapat menyelamatkan daripada awal umat lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa yakin, tanpa zuhud, maka sukar manusia ini akan selamat. Terutamanya kalimat zuhud ni tadi. Zuhud ni menyebabkan manusia itu tadi sedar bahawa apa yang dia miliki itu pasti akan binasa dan pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya pasti akan dihisab dan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna zuhud yang pernah kita jelaskan dulu, tarku ma la tanfa' akhiratuka. Anda meninggalkan sesuatu perkara yang sama sekali tidak bermanfaat bagi akhirat Anda. Kita takut membelanjakan harta kita di jalan Allah. Kita hanya fokus membelanjakan harta kita untuk dunia kita sahaja. Dan baki itu takut sangat kita nak keluarkan membantu agama Allah. Padahal yang dia simpan tu sama sekali tidak bermanfaat bagi akhirat dia. Maknanya belum lagi dikatakan orang yang zuhud. Adapun wara, tarku ma la tadurru bi akhiratik. Anda mampu meninggalkan sesuatu yang dapat memudaratkan akhirat Anda. Apa sahaja nikmat ataupun dunia yang dapat memudaratkan akhirat kita, kita mampu mengawal dan menjaga diri kita daripada perkara tersebut, maka kita disebut dan dikatakan sebagai orang yang wara. Dan zuhud ini terutamanya ataupun kelebihannya apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri bahwa zuhud ini kelebihannya supaya Allah ringankan hisab Anda nanti pada hari akhirat. Alaika bizzuhdi. Ya, hendaklah Anda menjadi orang yang zuhud, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Supaya apa? Khuffa anka al-hisab. Supaya Allah ringankan hisab pada hari kiamat kelak. Wa alaika bil wara, hendaklah Anda menjadi hamba yang wara. Yubassirakallahu auratid dunya, supaya Allah memperlihatkan kepada Anda keburukan dan juga ketidakelokan yang ada di dunia ini. Jadi 2 benda tadi apa yang menyelamatkan awal umat ini adalah yakin dan juga az-zuhud. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa yahlak akhiruha. Adapun umat yang terakhir, khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini, mereka binasa disebabkan dua perkara juga. Yang pertama, umat yang terakhir ini akan binasa disebabkan sifat bakhil. Sifat bakhil. Padahal Nabi SAW sudah menyatakan di dalam satu hadis yang sahih, ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan sekali-kali harta anda berkurang disebabkan sedekah. Ini jaga. Kalau kita tak nak bersedekah, takut harta kita berkurang, dan kita tahu bahwa Nabi sudah menyatakan harta tak akan berkurang disebabkan sedekah, ini maknanya kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Tak mengamalkan sunnah Rasulullah maknanya kita tidak peduli dan tidak kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kasih kepada Rasulullah, ini maknanya kita tidak kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbuni, apabila kamu mengatakan bahwa engkau mengasihi Allah, bahwa engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah, amalkanlah sunnahku, kata Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kamu berikrar, kalau kamu menyatakan bahwa kamu kasih kepada Allah, buktikan kasih kamu itu tadi dengan apa? Dengan mengikut serta melakukan dan mengamalkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni apa maksudnya, tuan-tuan? Bukan hukum sunnah dalam fiqh ya. Sunnah, halal, mubah, makruh, wajib. Ini hukum taklif. Yang dimaksud dengan sunnah di sini qaulun wa fi'lun, ataupun sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan dan juga perbuatan Nabi. Tadi Nabi ucapkan apa? Takkan mungkin harta anda kurang disebabkan sedekah. Dan kita takut mengeluarkan sedekah. Sebab apa? Sebab pasti berkurang harta kita menurut kita. Maka ini membuktikan bahwa kita tidak mengamalkan sunnah Rasulullah. Tidak mengamalkan sunnah Rasulullah maknanya kita tidak cinta kepada Rasulullah. Tak cinta kepada Rasulullah maknanya kita tidak cinta dan kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal al-hubbu, kasih dan cinta kepada Allah, merupakan satu di antara rukun-rukun di dalam ibadah. Anda salat, ketika anda melaksanakan salat tersebut, di dalam jiwa dan diri anda mestilah muncul perasaan al-hub, kasih, sayang dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahlak akhiruha, umat di akhir zaman ini binasa disebabkan dua perkara. Yang pertama disebabkan bakhil. Padahal apa yang dibakhilkan oleh seseorang ini tidak akan mungkin menjadi kebaikan bagi dirinya pada hari akhirat kelak. Dan Nabi tadi sudah mengatakan, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah yang anda keluarkan tidak akan mungkin mengurangi harta anda. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Hamba yang suka memaafkan orang lain, maka Allah akan tambah kemuliaan baginya. Maknanya kalau kita suka memaafkan orang lain, ini bukan maknanya kita kalah, tetapi kita ditinggikan lagi oleh Allah derajat kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Seseorang yang humble, yang rendah hati, mereka akan diangkat oleh Allah derajatnya. Maknanya anda merendah diri, anda merendah hati, walaupun anda memiliki ilmu yang tinggi, walaupun anda memiliki jawatan dan pangkat yang tinggi, walaupun anda memiliki harta yang lebih, tapi anda merendah diri, maka semakin tinggi derajat anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin hina anda.
ketika Anda merendahkan diri Anda di hadapan khususnya sesama manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bakhil merupakan asyaddu al-adwa, yaitu penyakit yang paling membinasakan. Kenapa? Karena akhir umat ini binasa disebabkan dua benda tadi. Yang pertama bakhil, yang kedua al-amal. Al-amal ini maksudnya adalah panjang angan-angan, atau kita katakan dengan bahasa mudahnya karahiyatul maut. Dia tak nak pendek umur, dia nak panjang umur dia. Dia rasa tak puas lagi umur dia 60-70 tahun nih. Dia nak lagi bertambah umurnya. Untuk apa? Bukan untuk menambah akhirat, tapi untuk menambah kesenangan dunia dia. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasulullah, la yakdzifannallahu fi qulubikum alwahan. Wahai umatku, Allah akan campakkan ke dalam hati kamu penyakit alwahan. Wa ma alwahnu ya Rasulullah? Apakah yang dimaksud dengan wahan ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Orang yang ada penyakit wahan di dalam hati dan dirinya adalah mereka yang terlalu cintakan dunia dan tidak suka mati. Dan ini juga dikatakan oleh Rasulullah, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam juga apa? Yang pertama qillatul mal, itu harta yang sedikit. Padahal kata Rasulullah, harta yang sedikit ini khairul lahu minal hisab. Lebih baik baginya dia tidak memiliki harta yang banyak. Karena apa? Karena semakin sedikit hartanya, semakin sedikit hisabnya. Maknanya semakin banyak hartanya, maka semakin banyak hisabnya. Yang kedua apa? Mereka tak suka betul kepada maut, mati. Padahal kata Rasulullah, al-maut khairul lahu minal fitnah. Mati itu lebih baik baginya daripada dia panjang umur dan hidup dipenuhi dengan zaman yang banyak fitnahnya. Fitnah dengan perbuatan maksiat, fitnah dengan perbuatan syirik, dan juga fitnah dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, yaitu menyatakan buruknya sifat bakhil ni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة صدق الله العظيم. Dan kata Allah, janganlah mereka, yaitu orang-orang yang bakhil ini, menganggap dan menyangka bahawa nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu, kemudian mereka bakhil dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, perkara itu adalah baik bagi mereka. Tak. Sifat bakhil yang mereka miliki ini tidaklah baik bagi mereka, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan perbuatan bakhil itu adalah sesuatu perkara yang sangat buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang mana pada hari kiamat kelak, kata Allah, mereka akan diikat, mereka akan dibelenggu lehernya dengan apa yang dibakhilkannya nanti pada hari kiamat kelak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membaca ayat ini, Rasulullah menyatakan dalam satu hadis yang sahih, man atahu Allahu malan, sesiapa yang Allah berikan ke atasnya rezeki yang berlebih dalam bentuk harta, falam yuaddi zakata, dan dia tidak menunaikan zakat harta tersebut, muthila lahu maluhu syuja'an akra, maka harta yang dia simpan tadi, dia tidak keluarkan zakatnya tadi ini, Allah akan umpamakan nanti harta tersebut pada hari kiamat seperti ular yang berbisa yang memiliki dua taring yang panjang, wal'iyadzubillah min dzalik. Dan pada saat itu ular tadi berada di leher orang tersebut yang bakhil ini tadi,
sampai mengatakan apa? Dengan mengatakan ana maluka wa ana kanzuka. Wahai hamba Allah yang bakhil, nih ular yang melilit leher tengkukmu ini, itulah harta yang dulu kau tumpuk-tumpuk dan yang kau simpan. Takut sangat kau belanjakan di jalan Allah. Takut sangat engkau belanjakan di jalan Allah. Ini terutamanya dalam bab zakat. Jadi selepas Nabi menyatakan hadis tersebut, kemudian Nabi membacalah firman Allah surah Ali Imran ayat 180 tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim. Dan juga sifat bakhil ini tidak akan mungkin bersatu dengan iman. Maknanya kita selama hari ini mengaku beriman kepada Allah, tetapi sifat bakhil kita belum dapat kita buang, belum lagi membuktikan kita ini betul-betul beriman kepada Allah. Karena orang yang beriman tidak akan mungkin ada sifat bakhil di dalam dirinya. Ini berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u syuhhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Rawahu al-Imam An-Nasa'i. Tidaklah berkumpul dua sifat, apa dia? Bakhil dan juga iman. Mustahil. Iman dan juga bakhil berada di dalam hati seorang hamba yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau dia mengaku beriman dan Islam tetapi masih lagi sukar untuk meninggalkan sifat bakhilnya, bermakna dia belum lagi dikatakan orang yang sempurna imannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bakhil ini dia ada darajatnya, peringkatnya. Jadi peringkat ataupun jenis bakhil ini tadi, yang paling buruk sekali adalah al-bukhlu bil faraid wal wajibat. Orang yang bakhil terhadap sesuatu yang telah difardukan dan diwajibkan oleh Allah. Seperti apa? Seperti bakhil untuk tidak menunaikan zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ingatkan kepada diri saya dan kita semua bahwasanya ilmu pengetahuan ini merupakan perkara yang fardu sebelum kita melaksanakan sesuatu yang difardukan oleh Allah. Terutamanya selain daripada bab ibadah salat seperti bab zakat. Jadi ingatlah kembali, di throwback dan remind balik, ada tak dulu pernah kita belum menunaikan hak-hak Allah ni, terutamanya dalam bab zakat ni, dulu sudah sampai ya syarat sah wajib untuk kita mengeluarkan zakat. Kemudian pada saat itu kita tunda, kita postpone, sehingga kita terlupa. Masuklah tahun yang berikutnya, yang lupa tadi tidak kita tunaikan, kita hanya tunaikan yang kita ingat sahaja. Adakah kita berfikir Allah lupa? La yumkin, tak akan mungkin hilang di dalam ilmu Allah. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah ini lebih utama untuk ditunaikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tolong ingat balik yang pertama sekali dalam bab fardu. Jangan sampai harta yang anda tinggalkan dibagi-bagi dalam faraid oleh ahli waris anda, sementara dalam harta tersebut ada lagi hutang anda kepada Allah dan juga hutang kepada sesama manusia, terutamanya hutang kepada Allah ni tadi. Ingat mak ayah kita dulu ataupun tok wan kita dulu, ada tak pernah mereka pernah tak mengeluarkan zakat? Zakat apa? Dia mengatakan bahawa zakat tak keluar sebab dia dulu berhutang, padahal hutang yang dia pinjam tu melebihi daripada nisab. Masya Allah. Dan sudah sampai haul. Jadi rujuk dalam mazhab al-Imam Syafi'i khususnya, kitab ataupun bab az-zakah ni, jangan sampai pada hari kiamat kelak ya satu kali pernah kita tidak menunaikan zakat ataupun yang difardukan oleh Allah,
dan kita tidak bertaubat kepada Allah, kemudian Allah tidak ampuni dosa tersebut, na'udzubillah min dzalik, itu akan menjadi ular yang akan melilit leher kita pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bakhil yang pertama peringkatnya adalah bakhil dalam bab yang difardukan oleh Allah, seperti mengeluarkan zakat dan juga an-nafaqah 'alal ahli, yaitu memberi nafkah kepada orang-orang yang di bawah tanggungannya, yang wajib ia berihi nafkah. Ini adalah bakhil yang fardu. Maknanya seorang suami yang wajib menafkahi istrinya, tetapi dia tidak berikan nafkah dan hak istrinya, ini bakhil yang fardu, hukumnya haram. Itu maksudnya. Hati-hati tuan-tuan, saya mohon maaf ya, ini untuk diri saya dan kita semua. Ketika Anda mengizinkan istri Anda untuk bekerja sendiri, ini bukan bermakna tanggung jawab nafkah Anda sudah habis. Ini bukan bermakna Anda tidak perlu lagi menafkahi istri tadi dalam bab harta tadi. Ada ya di antara suami ini, istri bekerja, dia pun bekerja, jadi hidupnya masing-masing rumah tuh. Suami bayar itu dia sendiri, istri bayar sendiri, bil elektrik bagi-bagi macam tuh. Jadi tanggung jawab suami mana? Dan juga tanggung jawab istri ada, tapi tanggung jawab suami dalam bab nafkah ini jangan lupa. Setahun, 2 tahun dia menzalimi hak istri dia, istri dia tidak ridha, tanggunglah nanti dalam kubur dan juga di hari akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ini memakan harta orang lain dengan batil, hukumnya adalah haram. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Anda ketika nak tidur ataupun ketika berehat, bincang baik-baik dengan istri. Ada tak pernah selama Anda menjalani hidup berumah tangga dengan istri Anda, tanya istri tadi, ada tak pernah saya menzalimi kamu dalam bab harta dulu, bab nafkah dulu. Kadang-kadang kita rasa kita ini dah betul. Belum tuan. Ya, kita ni jangan anggap bahwa diri kita ni betul sahaja. Ya, cuma kadang-kadang istri nak menjaga hati suami, dia tak cakap benda ni. Tapi di belakang istri tu rasa dizalimi sangat-sangat. 30 tahun saya hidup dengan suami saya, sekupang pun belum pernah dia bagi nafkah saya. Mungkin boleh jadi ada seperti ini. Dan memang ada. Saya cakap terus terang. Ada yang mengatakan kepada saya Ustaz, lama dah hidup berumah tangga dengan suami saya. Yang bercakap tadi adalah seorang perempuan, tapi suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hak ya tuan-tuan, nafkah yang wajib. Meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, hukumnya adalah haram. Dan kita tak rasa bersalah pula, tidak bertaubat, tak minta ampun kepada Allah. Masya Allah, ini lagi dahsyat lagi dosanya. Dah tahu berdosa tapi tak nak minta ampun kepada Allah, tidak nak meminta maaf kepada orang lain. Sebab tu Nabi mengatakan, man kanat 'indahu mazlamatu li akhihi falyastahillahu al'an qabla an yakuna dinar wala dirham illa al-hasanat was sayyi'at. Kalau kamu, kata Nabi, ada menzalimi mana-mana orang lain di dunia ini, maka cepat-cepatlah engkau minta halalkan, termasuk kepada anak dan istri. Minta halal tuan-tuan, kalau memang tak mampu nak bagi. Karena ketika kita tanya, belum tentu istri kita halalkan. Kalau dia tidak halalkan, kebaikan yang Anda buat di dunia ini akan diberi oleh Allah nanti ke atas dia sebanyak perkara yang pernah Anda zalimi kepada istri tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu Nabi kata, cepat-cepat minta halalkanlah, kata Nabi, sebelum berlaku lagi, yaitu dinar dan juga dirham. Maknanya ketika kamu di dunia ini masih laku lagi ringgit tu, kata Nabi. Tapi kalau dah meninggal dunia, dah tak laku lagi dah ringgit. Tak ada lagi istilah ganti rugi dan bayar. Yang ada pada saat itu, kamu punya kebaikan, harus bayar kebaikan kamu tadi dengan menampung keburukan, kezaliman yang pernah kamu lakukan di dunia dulu. Kalau kamu tak punya kebaikan,
dan kamu ada menzalimi orang lain, dosa orang lain itu akan diletakkan kepada kamu mengikut kadar kezaliman yang kamu telah lakukan di dunia dulu. Inilah hakikat al-muflis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi darjat ataupun peringkat bakhil yang pertama adalah bakhil dalam bab fardu dan juga dalam bab yang diwajibkan oleh Allah, seperti zakat dan juga nafkah ke atas keluarga. Adapun jenis yang kedua adalah al-bukhlu bima yustahab, bakhil terhadap sesuatu yang disunnahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contohnya bersedekah. Sedekah yang sunnah, bukan zakat. Jadi sedekah ini adalah sesuatu yang dituntut. Sesuatu yang dituntut, dan bukan hanya saja dituntut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahkan sedekah ini juga merupakan satu di antara amalan yang menjadi sangat-sangat disesali oleh manusia ketika roh dia nak keluar daripada jasadnya. Maknanya pada saat malaikat al-maut mencabut nyawanya, maka ketika itu dia menyesal satu perkara. Apa dia? Tidak sempat bersedekah. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbalaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman khususnya, belanjakan, nafkahkanlah hartamu di jalanku, kata Allah, sebelum ajal menjemput. Karena pada saat ajalmu sudah tiba, maka disitulah engkau baru nak menyesal, nak mengatakan, nak merintih dan merengek di hadapanku, kata Allah, Rabbi laula akhartani, ya Allah lambatkanlah sebentar sahaja ya Allah ajalku, jangan cabut dulu ya Allah, bagi tahu kepada malaikat maut ni ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya apa? Supaya nyawa yang engkau tunda ni tadi Allah, engkau tak cabut ni tadi Allah, aku pergunakan untuk bersedekah di jalanmu wahai Allah. Jadi bakhil yang kedua adalah bakhil dalam bab yang disunnahkan di dalam Islam, seperti bersedekah, seperti memberi hutang kepada orang lain yang memang orang tersebut sangat-sangat memerlukan. Kita mampu tapi kita tak nak tolong, walaupun dalam bentuk hutang. Ni bakhil dalam bab yang disunnahkan oleh Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bakhil ini ya, di antara penyebabnya adalah boleh juga ya, bakhil ini disebabkan oleh keluarga, oleh hartanya, oleh anak-anaknya, dan juga sifat takutnya terhadap fakir dan juga miskin. Ini di antara penyebab manusia itu menjadi bakhil. Adapun jenis bakhil yang paling buruk, maknanya terdapat jenis-jenis bakhil yang paling buruk sekali. Apa? Yang pertama, al-bukhlu bil ilmi. Orang yang bakhil terhadap ilmu yang dia miliki. Bakhil betul terhadap ilmu yang dimiliki. Allah berikan ia taufik, Allah berikan ia kecerdasan, Allah berikan ia ilham untuk dapat memahami sesuatu, tetapi ketika ditanya dia sembunyikan ilmu tersebut. Ini bukan dalam bab exam di universiti ataupun di kelas ya, yang ini memang tak apalah kalau membakhil, memang tak boleh pun. Tapi ini di luar daripada perkara-perkara yang rasmi. Jadi maknanya bakhil terhadap ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja yang bermanfaat. Takut sangat kita nak ajarkan orang lain. Man katama ilman, sesiapa yang menyembunyikan ilmu sementara dia tahu, orang lain bertanya kepada dia, dia tahu tapi dia tak nak bagi tahu, uljima bilijamin minan nar, akan dibelenggu dan diikat lehernya nanti dengan tali yang dibuat daripada api neraka Allah. Yang kedua,
bakhil yang sangat teruk adalah tarkus sana 'ala Allah. Mereka yang bakhil daripada memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, khususnya pada waktu sujud. Jadi doa ini afdal juga ya kalau kita amalkan pada waktu sujud tu. Apa doa tersebut? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Jadi kita ni susah betul nak memuji Allah. Maknanya sehari, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan hari ini, daripada mula solat fajar sampailah ke malam ini, selain membaca Al-Fatihah dalam solat tu, ada tak anda memuji Allah? Selain bersin, acim tu, di tempat lain adalah di tempat ataupun keadaan yang lain anda memuji Allah? Kalau tidak ada, maknanya kita kategori orang yang kedekut nih. Subhanallah. Maknanya banyakkanlah ucapan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian bakhil yang teruk juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarkus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mahu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika mana mereka mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku, kata Rasulullah, disebut di hadapannya dan dia dengar tapi dia tidak mahu berselawat ke atasku, kata Rasulullah, maka ini adalah manusia yang paling bakhil sekali. Dan jenis bakhil yang teruk juga di dalam Islam adalah al-bukhlu bis salam. Orang yang bakhil untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum. Malas betul nak sebut. Ini bakhil rupanya dalam Islam. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Abkhalun nas man bakhila bis salam. Manusia yang paling bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang susah betul nak memberi dan mengucapkan salam kepada sesama saudaranya. Jadi kalau kita di antara orang yang suka ataupun yang senang mengucapkan salam, alhamdulillah kita tidak tergolong daripada manusia yang paling bakhil. Tapi kalau sebaliknya kita adalah orang yang segan, malu, susah nak mengucapkan salam kepada sesama umat Islam, maka hati-hati, jangan sampai kita tergolong daripada orang-orang yang paling bakhil di dalam ilmu Allah. Maknanya orang yang paling bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bakhil daripada mengucapkan salam kepada sesama umat Islam. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung lagi pembahasan kita berkenaan dengan pintu-pintu syaitan ini, yaitu pintu syaitan yang ke-9 dan juga pintu syaitan yang ke-10. Insya-Allah akan kita huraikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muqallib al qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.